Hari ini saya akan nyoba eksperimen paling gila, yaitu menurunkan striker lapis kedua di babak final Liga Champion. Striker yang akan saya mainkan kali ini belum punya pengalaman sama sekali guys. Jangankan main di final, main di Liga aja hampir nggak pernah. Ya, saya tahu ini sangat beresiko, tapi kali ini saya bakal kasih kepercayaan penuh buat striker muda tanpa gaya main ini agar menjadi ujung tombak utama tim saya menggantikan peran striker target man yang sudah mencetak banyak gol sejauh ini. Dan pertanyaannya, bisakah striker muda tanpa gaya main ini mencetak gol di babak final untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi pemain inti? Dan menurut kalian, kira-kira dia bakal jadi pahlawan atau malah jadi beban? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi setelah beberapa hari yang lalu tim saya sudah dipastikan gagal mempertahankan Trophy Cup. Hari ini tim saya akan menghadapi sesama tim asal Indonesia yaitu Mika FC di babak final Liga Elite atau Liga Champion musim ini guys. Dan di babak final, tim saya tidak diperkuat oleh beberapa pemain andalan saya. Salah satunya yaitu gelandang serang tengah yang dipastikan absen di babak final karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua di pertandingan sebelumnya. Dan yang kedua, kali ini kita bakal main tanpa striker target man andalan saya guys. Jadi di babak final kali ini saya bakal menurunkan striker muda lapis kedua sebagai ujung tombak utama tim saya. Sementara tim lawan, saya rasa mereka bakal menurunkan skuad terbaiknya di babak final hari ini guys. Dan untuk menghadapi Mika FC di babak final, hari ini saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin. Dan untuk tips cara mempersiapkan tim tadi udah saya bahas. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu caranya, kalian bisa cek video saya yang ini. Oke, jadi kita perhatikan di sini kedua tim memang terlihat punya kualitas yang cukup seimbang. FC Buteng punya kualitas 92, sementara tim lawan punya kualitas 93. Tapi menariknya, kedua tim yang lolos ke babak final Liga Elite musim ini, keduanya pakai formasi yang hampir sama, guys. Tim saya FC Buteng pakai formasi 4-2-3-1 yang udah terbukti bahwa tim saya quadruple selama 3 musim beruntun. Sementara tim lawan juga pakai formasi yang sama, bedanya di penempatan posisi pemainnya aja guys. Jadi sistem menganggap formasi yang dipakai oleh Mika FC itu formasi 4-2-1-2-1, tapi menurut saya sebenarnya mereka pakai formasi 4-2-3-1. Dan jika kita perhatikan, tim lawan menempatkan beberapa pemain yang udah ditingkatkan jenjangnya yang bikin skillnya itu meningkat cukup tinggi. Dan setelah saya perhatikan, mereka ternyata tidak punya pemain yang cukup kreatif di area tengah maupun di posisi sayap guys. Jadi untuk skillnya sendiri bisa dibilang biasa aja. Tapi kerennya, meskipun dari segi kualitas mutu maupun skill yang dimiliki oleh pemain lawan itu biasa aja, mereka bisa lolos ke babak final loh guys. Dan ini membuktikan kalau lawan tentu memiliki kapasitas yang bagus untuk bisa merepotkan lini pertahanan kita di babak final kali ini guys. Oke guys, sayang sekali kita tidak bisa membahas lebih jauh letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana karena pertandingan antara FC Buteng versus Mika FC akan segera berlangsung dan ini dia susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Kapal api jelas lebih enak. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen kopinya samaan kayak saya, kalian bisa cek langsung produknya di sudut kiri video ini atau kalian bisa cek langsung di deskripsi. Oke, dan kali ini kita akan langsung berikan form latihan bertahan sejak menit awal guys. Semoga dengan persiapan yang bagus dan taktik, strategi dan formasi yang tepat, kita mampu mengalahkan Mika FC di babak final Liga Champion musim ini ya guys ya. Oke, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit keempat. Kita lihat ada Maulana menggiring bola. Oh, bagus sekali, sudah di depan mulut gawang, tapi sayang sekali tembakan Maulana masih melenceng dari sasaran pemirsa. Menit 6. Kita lihat penurunan performa terlihat untuk pemain depan FC Buteng, guys. Waduh, kacau. Semoga kita tidak melakukan kesalahan di laga kali ini ya guys ya. Soalnya tim lawan meskipun dari segi skill individu kurang begitu bagus, tapi mereka sudah membuktikan kalau mereka layak berada di final Liga Champions musim ini. Oke, kita harus tetap perhatikan untuk titik terlemah pemain-pemain kita guys, karena kalau ada pemain yang bermain kurang optimal, kita harus segera mengganti pemain tersebut. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Dan ini dia, nyaris saja Aparicio mencetak gol ke gawang FC Buteng. Oke, kita harus tetap fokus karena ini adalah pertandingan final.
Manajer lawan masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Saya rasa mungkin mereka sibuk kerja, atau mungkin kerja, mungkin bisa jadi sih, atau ketiduran, atau mungkin lagi ada pengajian sih. Pengajian. Kita nggak tahu pasti. Dan saya harap sih manajernya hadir ya, biar seru. Kita lihat Pujianto. Mereka bisa dengan sangat mudah merepotkan lini pertahanan tim kita, guys. Padahal dari segi kualitas ya harusnya, dari segi kualitas skill individu, pemain-pemain saya punya skill yang sedikit lebih baik daripada pemain lawan, guys. Tapi beberapa kali Mika FC mencoba untuk terus-menerus menekan lini pertahanan FC Butang. Kali ini kita coba pakai serangan balik ya, guys ya. Dan udah di menit 27, tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Sangat berbahaya dan gol tercipta. Satu kesalahan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan BKFC. Ya, tembakan yang cukup keras dari jarak dekat membuat gawang FC Buteng bergetar. Dan kita tertinggal lebih dulu atas BKFC di babak pertama. FC Buteng mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan kali ini. Ternyata sangat sulit untuk tidak menurunkan pemain terbaik ya, guys ya. Ternyata sangat sulit untuk tidak memainkan pemain terbaik kita di babak final, guys. Jadi pemain muda yang kita turunkan tidak memberikan kontribusi yang cukup bagus di babak pertama ini, terutama untuk si Ramadan ini ya, guys ya. Si Ramadan kita belum lihat dia dapat bola, guys. Lawan beberapa kali melakukan tekanan di area-area yang sangat krusial, tapi dari performa dia meningkat, guys. 7 ya, guys ya. Dia dapat performa 7, tapi entah kenapa tidak ada suplai bola yang bagus dari rekan setimnya yang bikin si Ramadan ini bisa cetak gol. Padahal untuk skillnya sendiri udah saya asah tipis-tipis agar dia punya skill yang cukup bagus. Tapi saya rasa mungkin chemistry-nya belum dapat gitu, guys. Soalnya pemain lapis kedua memang jarang saya turunkan juga. Bisa jadi ya, mungkin ya. Serangan kembali dilakukan oleh FC Buteng dari serangan balik Givens. Dan ini juga jadi pembuktian untuk pemain dari event, guys, dimana tadi saya lupa nggak bilang kalau pemain tengah atau penyerang tengah yang saya tempatkan itu pemain dari event, si Givens. Itu pemain dari event apa, saya lupa lagi. Intinya dari event, pemain gratisan, semuanya juga gratis, tapi maksudnya dikasih ya, guys ya. Dikasih dari event, dan kita akan coba tarik keluar si Givens ini, guys. Sementara si Ramadan coba tetap kita pertahankan, karena dari segi performa dia cukup bagus. Harusnya dia bisa kasih kontribusi minimal 1 gol untuk bisa nyamain kedudukan. Kali ini kita coba serang dari area tengah dengan umpan panjang dan ngandelin serangan balik. Tetap tenang dan jujur, saya gugup karena udah kebobolan lebih dulu, guys. Heran ya, meskipun kita unggul penguasaan bola, tapi entah kenapa lawan justru yang sering terlihat di gameplay ya, guys ya. Ataukah kutukan mempertahankan quadruple untuk yang keempat kalinya itu mustahil? Kita nggak tahu pasti, karena yang pasti saat ini lawan lebih banyak mendominasi gameplay, sementara untuk penguasaan kita yang dominasi, tapi untuk gameplay mereka yang berhasil mendominasi, guys. Aneh ya, harusnya sebagai tim yang sukses menguasai lebih banyak penguasaan bola, kita yang harusnya dapat banyak bola, tapi ternyata di babak pertama tadi lawan yang justru lebih sering terlihat di gameplaynya, guys. Ini aneh sih, aneh tapi nyata. Dan kita udah masukkan Al-Fatih, striker target man andalan saya di babak kedua, tapi memang dia tidak ditempatkan di posisi terbaiknya karena perannya akan menggantikan AMC kita, guys. Atau kita coba pakai formasi 4-4-2 aja ya. Aduh, saya ragu, guys, beneran, guys. Waktunya pakai gigih menyerang, gaya tekanan tinggi, tackle normal. Pujianto melebar kali ini.
Aprisio, tapi beruntung tembakannya masih tepat di pelukan penjaga gawang. Offset, beruntungnya offset sih. Ramadan waktunya diganti nggak sih Ramadan? Si Mestri guys, 7,2 kocak, padahal bintangnya nggak terlalu tinggi ya. Al-Fatih. Oke, kita nonaktifkan serangan balik guys. Maulana melakukan pelanggaran, semoga tidak berbuah gol. Mestre ancang-ancang, buang, bagus. Oke, waktunya kita coba tarik ke depan si Saib dan juga si Dario, di mana mereka punya skill menyerang yang bagus. Harusnya dia bisa membantu lini serang tim kita di babak final guys. Karena dari tadi kita belum melihat aksi dari kedua penyerang sayap andalan kita ya guys ya. Pujianto melakukan pelanggaran. Satu kesempatan Al-Fatih, semoga kita berhasil cetak gol dari tendangan bebas. Al-Fatih terlalu lemah. Bola masih bisa diantisipasi oleh pemain atau penjaga gawang MIKA-FC. Oke, terpaksa kita tarik keluar si Ramadan meskipun performanya bagus. Kita masukkan pemain bintang 4. Sebenarnya di luar prediksi sih. Soalnya si MC itu nggak masuk dalam rencana guys. Itu kenapa saya nggak tingkatin moralnya guys ya. Dario kali ini kacau. Ayolah, menit 78 cuy. Gerak. Si Suryanto ini nggak masuk dalam rencana guys. Tadinya kita nggak bakal mainin si Suryanto kalau misalkan permainannya nggak seperti ini ya guys ya. Oke, tenang. Masih ada waktu di menit-menit akhir guys. Semoga kita berhasil cetak gol. Sangat bagus, kita lihat tinjuan yang luar biasa dari penjaga gawang FC Buta. Oke, kita coba pakai long pass lagi. Tetap tenang. Yuk, bisa yuk. Kudori. Hendrianto, Dirman kali ini mempanjang ke depan. Sudaryo yang dituju, tapi lagi-lagi serangan berhasil digagalkan oleh pemain MIKA-FC. Ayolah, 1 gol lagi. Aduh, udah menit-menit akhir lagi. Menit 87, lempar ke dalam. Hendrianto kali ini. Sergen. Cukup tenang. Kudori, ini dia. Long pass jauh ke depan. Dario yang dituju, bagus sekali mencoba melalui penjagaan 1-2 pemain, dan ini dia gol tercipta Sudaryo. Oke, tetap tenang guys. Menit 87 akhirnya kita berhasil menyamakan kedudukan setelah beberapa kali mengatur taktik dan juga strategi. Akhirnya kita mampu menjebol gawang MIKA-FC. Kita turunkan tempo permainan dari gigih menyerang menjadi menyerang, karena takutnya lawan justru bisa cetak gol di menit-menit akhir pertandingan ya guys ya. Menit 89, adakah serangan terakhir? Semoga tidak ada. Kalau ada dari tim kita nggak apa-apa. Oh, tidak ada ternyata. Oke, waktu reguler udah habis, masuk ke babak extra time. Aduh, hampir guys, hampir kita kalah, dan ternyata pemain lapis kedua, striker lapis kedua kita pemain kurang optimal di laga kali ini ya guys ya. Nyaris. Untungnya si Suryanto, meskipun saya pikir tadi pemain bintang 4 ding, ternyata kita masukkan pemain bintang 3. Oke, kita ubah lagi untuk pressing style-nya jadi low, tacklingnya jadi easy. Aduh, kacau. Bener-bener bikin saya frustasi di pertandingan ini guys. Saib kali ini Al-Fatih gol. Al-Fatih luar biasa, salto yang sangat istimewa. Akhirnya kita mampu mencetak gol kedua di babak extra time pemirsa. Agak lega guys, tadi bener-bener saya udah pesimis banget kalau tim kita tuh bakal kalah di babak final guys. Tapi beruntungnya kita berhasil cetak gol di menit 87 tadi. Mestre, tendangan yang cukup jauh dan cukup keras, tapi beruntung tembakan Mestre masih melambung keluar lapangan. Oke, tetap tenang. Al-Fatih performanya masih 6,9 DMC, meskipun dia udah cetak gol sih tadi. Rebut. Set. Bagus Garcia. Oke, performa pemain FC Buteng sudah mulai meningkat dari sebelumnya. Memang ketika kita memainkan pemain lapis kedua sangat sulit untuk bisa
memainkan permainan yang bagus ya guys ya, karena memang mungkin chemistry-nya masih belum terbentuk. Oh ya, tadi kita pakai gigi bertahan ya guys ya. Pakai gigi bertahan. Untuk formasi tetap di 4-2-3-1 atau kali ini berubah jadi 4-2-1-3. 4-2-1-3. Jadi pemain sayapnya kita tarik ke depan untuk membantu striker kita guys. Soalnya tadi si striker kayaknya terisolasi ya guys ya, terlalu jauh mungkin jaraknya. Apalagi kan kita tadi nempatin striker lapis kedua yang dari segi pengalaman belum ada guys, belum ada pengalaman yang cukup jauh untuk si Ramdhani. Serangan balik kali ini Al-Fatih cukup tenang. Dario coba menggiring bola, umpan yo, lama banget. Suryanto, ini dia sang gelandang tengah nyaris saja mencetak gol, tapi sayangnya tembakan Suryanto masih melenceng. Bagus loh, main bintang 3 cuy, asli potensial banget. Meskipun pemain yang kita masukkan ini nggak ada dalam rencana, tapi dia berhasil memberikan kontribusi yang bagus banget ya. Maulana, Saeb, gol, bagus sekali Saeb, tandukan Saeb tadi sempat membentur tiang gawang, tapi bola masuk ke gawang dari tim lawan dan membawa FC Buteng berhasil membalikkan keadaan jadi 3-1 di babak extra time. Menit 118 kita lihat. Mereka mencoba membangun serangan kembali. Weisinger, umpan crossing Sangare tapi berhasil digagalkan pemirsa. Menit 118, skor 3-1. FC Buteng berhasil melakukan comeback yang sangat spektakuler. Maulana, Saeb kali ini umpan ke belakang, Hudori. Maulana kembali, penjauh ke depan, Al-Fatih. Sayangnya offside guys. Umpan yang sangat baik tadi. Tapi memang untuk passing dari pemain sayap ini kurang begitu bagus ya guys ya. Ada apa ini? Ada apa cuy? Harusnya udah henti pertandingan, harusnya kita selebrasi guys. Tapi nggak ada ding. Aduh kacau nggak ada selebrasi lagi. Kadal. Ya udahlah, intinya kita menang ya guys ya. Intinya kita menang. Congratulations on winning the Elite League katanya. Oke, alhamdulillah akhirnya kita berhasil meraih trofi si kuping besar musim ini setelah sukses menundukkan MIKFC dengan skor 3-1 dan pertandingan berlanjut ke babak extra time. Gol dicetak oleh Michael Dario, Al-Fatih dan juga Saeb. 3 pemain andalan saya, trio macan. Sementara tim lawan berhasil cetak gol di menit 27 lewat si Mestre ini ya guys ya. Mestre berhasil cetak gol babak pertama, tapi memang kehadiran manajer itu penting banget. Ini seandainya manajer lawan hadir, wah ada kemungkinan mereka yang bakal juara guys. Untungnya nggak hadir. Dari possession kita unggul 57 banding 43. Kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 16 kali percobaan tembakan, 6 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan hanya bisa melakukan 14 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi tim lawan lebih baik karena mereka lebih efektif. Untuk zona serangan kedua tim sama-sama menyerang dari tengah. 4-3 untuk FC Buteng, 4-7 untuk tim lawan guys. Di sini kedua tim main bersih ya guys ya, tidak ada kartu kuning maupun kartu merah yang diberikan oleh wasit. Umpan sempurna ternyata tim lawan bermain lebih baik, 84 banding 82. Dan untuk man of the match yaitu Saeb dengan performa 9,2. Si Ramdan dan juga si Gibbons ya, pemain lapis kedua yang kita masukkan ternyata kurang begitu bagus, meskipun performanya 7,2 dan juga 7,5, tapi kontribusinya bikin saya frustasi di babak pertama dan juga di babak kedua guys. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Jelatan Ibrahimovic, NPC, Zaki Alberi, Calia Valovi, dan juga Mas Kakak. Ada lagi Bang Galuh, Calia Valovi, dan Bang Rifa ini. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua tim saya berhasil comeback dengan sangat luar biasa dan mengalahkan MIKFC dengan skor tipis 3-1. Skor tipis ya, tipis lah. Sekarang kan kita mainnya sampai ke babak extra time ya, dan kita sudah memastikan bisa mempertahankan trofi si kuping besar untuk yang keempat kalinya secara beruntun. Jelas ini bukan target. Ini jelas bukan hal yang mudah ya guys ya, karena tadi kita nyaris kalah,
Tapi beruntung dengan perubahan taktik yang tepat kita mampu comeback atas Mika FC di babak final, guys. Dan kita juga udah memastikan musim ini mempertahankan trofi Liga untuk yang ke-7 kalinya secara beruntun. Sayangnya musim ini kita gagal di kompetisi Cup setelah kalah di babak final dengan skor tipis 1-0, guys. Oke, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik antara FC Buteng versus Mika FC di babak final Liga Elite atau Liga Champion musim ini. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini juga sukses meraih trofi tiap musim ya, guys ya. Dan kalau boleh tahu, teman-teman udah pada main belum nih? Kalau udah, gimana hasilnya? Menang atau kalah? Kalau menang atau kalah, coba ceritain kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang kalian terapkan musim ini. Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Dan saya harap komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat member sekarang Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.